lagi kita akan janjikan lagi bahas khusus sistem kesehatan di AS ya, USA di Amerika. Oke dok, kita kembali ke laptop. Kita bahasnya apa tadi? Popcorn Brain. Nah, ini dok, saya kemarin tuh nonton di ini. Sorry, ini saya kutip dari Suara Surabaya. Betul. Itu radio yang selalu menyuarakan masyarakat Suara Surabaya. Itu keren banget. Nah, kebetulan kemarin Dr. Marson ini kan dokter, kita sudah bahas putar otaknya Mas Sony Pedot. Iya. Ya kan, sudah kita bahkan sampai siapa kemarin Mas Hartanto itu dosen yang di Amerika sini, dia juga lihat Mas Sony Pedot. Artinya fenomenal banget. Nah, yang belum nonton silakan nonton di sini Mas Sony Pedot. Ya, kemarin sudah kita bahas ulasannya. Jadi kita di sini bahas soal perotakan ya dok ya. Betul. Brain, terus epilepsi, terus apa lagi? Pokoknya seputar otak lah. Ini kemarin saya nonton di itu ada otak popcorn. Ya otak popcorn gitu aja guys, lebih mudahnya. Soalnya kan otak popcorn brain. Jadi fenomenanya itu kadang-kadang gini dok, kita itu suka scroll. Betul. Jadi seakan-akan jagung itu kayak apa ya? Kalau dijelaskan kayak meledak-meledak mungkin betul, ya. Scroll apa ya, ganti pemikiran baru. Betul. Misalnya kita habis scroll apa mobil, habis itu atau pemandangan lainnya. Betul. Terus kalau lagi nanti berita politik itu kayak tidak terfokuskan. Itu biasanya sampai bukan berjam-jam, sampai baterai habis. Artinya baterai habis kan ya bisa 5 jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, kita baru istirahat. Nah, gimana dok penjelasannya dokter soal popcorn brain? Monggo dok ya. Jadi kalau fenomena itu kan sebenarnya awalnya itu pertama kali katanya di terminologi otak popcorn itu, istilah otak popcorn itu pertama kali katanya di 2011 ada satu researcher dari kalau nggak saya University of Washington. Ya, di Amerika tuh, di Amerika, University of Washington. Kalau nggak salah ya, nanti coba lagi ya dicek. Tolong di komen guys. Iya, kalau nggak salah. Saya cuma baca sedikit saja. Jadi akhirnya si peneliti melihat bahwa ada fenomena di mana kita itu otak itu bukan ide. Jadi kayak pemikiran kita itu lompat dari satu hal ke hal yang lain dengan cepat. Jadi kita susah fokus terhadap sesuatu, terhadap satu topik dalam waktu yang agak lama gitu. Jadi cepat. Jadi untuk kita fokus itu sebentar doang, terus pindah lagi. Ini namanya istilahnya kayak tersebar-sebar gitu, jadi lompat-lompat ini. Makanya istilahnya popcorn. Popcorn itu kan lompat-lompat kan, meledak-meledak karena kalau dipanasin tak. Ya, makanya karena pikiran kita juga lompat-lompat pas kita melihat screen, lihat HP, lihat ini. Apalagi sekarang kan sosial media itu dibikin sedemikian rupa supaya postingan-postingan yang kita lihat itu sesuai dengan interest kita. Nah, jadi itu ya. sesuai dengan interest kita. Jadi kita lihat, oh iya, ini menarik. Terus lihat ini, menarik. Menarik. Nah, kita sampai tidak sadar, udah banyak hal yang lainnya yang awalnya kita mau kerjakan, akhirnya tidak jadi karena terdistraksi. Dan setiap kali kita lihat itu, ya, ini menarik. Itu merangsang produksi dopamin di otak. Jadi ada hormon yang aku bilang ada dopamin. Hormon itu hormon kesenangan. Jadi hormon bahagia. Lihat ini, bagus ya. Jadi kayak betul-betul menarik. Kelebihan hormon dopamin. Iya betul. Jadi ada setiap kali lihat itu produksi sebentar, terus produksi lagi. Akhirnya jadi kita pikirannya itu lompat dari topik yang satu ke topik yang lain. Nah, makanya itu biasanya gini dok. Sorry, saya potong dok. Biasanya itu ya bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya. Habis scroll makanan, tips dan tips, terus habis itu pindah lagi ke scroll baju kadang-kadang. Nah,
jika itu diteruskan dok, dampaknya seperti apa dok? Efek jangka panjangnya kira-kira? Jadi kalau efek jangka panjangnya itu banyak ya. Jadi sebenarnya kalau bisa nggak sampai gila, stres, atau pedot sama kayak Mas Oni itu? Kalau sampai ke tahap itu mungkin enggak ya. Cuma yang jadi masalah itu pertama adalah tetap depresi itu bisa terjadi. Jadi kayak kita kurang atentif sama atau kurang perhatian sama hal-hal di sekitar kita gitu. Jadi itu bahkan kita bisa kurang self esteemnya, jadi maksudnya kurang percaya diri gitu, karena kan fokusnya di sini aja, di HP aja gitu kan. Terus itu juga mengganggu pola tidur. Jadi kan semakin banyak screen time, itu berdampak. Semakin screen time itu jadi waktu kita waktu kita lihat HP itu kan jadi terpapar sama ini kan radiasinya, cahaya gitu kan dari HP. Jadi itu mengganggu produksi melatonin. Kalau melatonin itu hormon untuk buat kita tidur. Jadi kalau produksinya kurang, otomatis gangguan ininya ada gangguan tidur yang bisa terjadi. Jadi kelebihan dopamin tapi kekurangan melatonin. Artinya kelebihan bahagia tapi kurang tidur malah. Tapi bahagianya cuma sebentar, efeknya kayak bahagia. Makanya kita teradiksi kan, jadi kayak kayak pecandu narkoba gitu, mau lagi lihat feed yang baru, mau lagi lihat postingan. Iya kan, begitu kan ya. Berarti kayak kayak kecanduan mungkin. Iya. Jadi ada fenomena itu. Dan itu memang sudah terbukti. Makanya kita scroll terus, karena yang mereka bikin itu adalah algoritma yang dia pakai supaya postingan-postingan yang kita scroll itu adalah yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Jadi kita kan betul-betul terpaku sama screen gitu. Jadi kita harus sampai baterai habis. Iya, sampai baterai habis. Karena setiap kali lihat postingan baru, dopamin muncul. Dopamin muncul. Wah, lihat lagi penasaran. Ini dok, itu antara dopamin sama ide. Nah, kadang-kadang orang itu menganggapnya itu bukan dopamin. Kadang menganggap, aku punya the new idea. Aku punya inspirasi yang baru. Aku punya motivasi yang baru. Kira-kira seperti itu nggak dok? Kayaknya kadang-kadang kita itu melihat sesuatu ya kayak ini ide misalnya gini. Ini contoh ide masak yang bagus. Ini contoh ide apalagi ya? Pokoknya dia tuh scroll. Apakah itu dibilang dopamin ataukah ide semu atau cuma sekedar mimpi dok kadang-kadang kayak gitu itu. Jadi kalau memang tujuannya untuk mencari suatu inspirasi kan, jadi ide gitu kan, berarti kan memang harus mendedikasikan waktu, kasih waktu buat betul-betul cari ide itu gitu kan. Misalnya mau cari masakan ya, resep gitu. Berarti memang mendedikasikan waktu berarti untuk cari masakan itu. Tapi itu pun harus dilimit. Jadi kayak harus stop sampai jam berapa? Iya, jam berapa begitu kan ya. Terus untuk mengurangi efek dari otak popon tadi itu, screen time tadi itu. Jadi memang harus dibuat rutinitas yang betul-betul kalau memang tujuannya untuk ini ya, mencari inspirasi. Jadi ya ini aku dedikasikan waktu sekian hours untuk cari itu. Jadi setelah dari itu ya nggak bisa lagi balik ke sana. Iya, karena kalau balik ke sana ya udah sampai malam. tapi dok, masalahnya itu di algoritmanya itu ditawarkan produk yang lain. Nah itu yang ini, baju, mobil bagus. Nah otak manusia itu gampang terdistraksi memang. Jadi misalnya kayak gini, aku mau lihat HP ada cuma mau cek cuaca hari ini. Benar. Mau cek cuaca hari ini ya. Terus tiba-tiba notifikasi masuk ya. Notifikasi masuk. Klik dulu.
klik buka tek 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 tek, Iya, benar. banyak notifikasi, udah lupa deh cek cuaca. Udah lupa kan cek cuaca. Jadi memang otak manusia itu cenderung berespon terhadap pleasure istilahnya, kayak kesenangan dari efek dopamin itu. Efek dopamin tadi ya, efeknya itu. Dibanding mau cek cuaca yang dimotivasi oleh zat kimia lain di otak gitu. Jadi kan cek cuaca, tapi kan ada yang baru, kayak apa yang baru ini menarik gitu. Bikin penasaran kan ya gitu. Jadi kita gampang terdistraksi seperti itu. Gampang-gampangan ya. Iya. Jadi kalau ada penelitian itu bilang bahwa tahun 2004 itu otak manusia itu bisa mempertahankan perhatian. Misalnya kita lihat membaca gitu, terus betul-betul fokus, itu kayak mungkin sekitar 30-40 detik gitu. Sekarang itu sudah turun kayak 10 detik doang orang bisa fokus membaca. Gimana dok? Jadi dulu fokus tuh baca, ya 2004 itu katanya orang bisa membaca 20 tahun yang lalu. Iya, jadi kayak bahkan 1 menit bisa membaca dengan fokus gitu, tidak terdistraksi. Oke. Jadi namanya kayak attention span. Jadi bisa membaca itu fokus betul-betul otaknya cuma untuk membaca 1 menit. 1 menit. Sekarang itu cuma 10 detik. Sekarang itu 10 detik udah membaca 10 detik. Ya udah setelah 10 detik itu otaknya kemana-mana. Pemikirannya kemana-mana gitu. Iya. Jadi kita itu mengalami karena kita hidup di era sosial media kan. Jadi betul-betul kita itu distimulasi dengan hal-hal yang sifatnya instan. Nah, gini dok, saya potong lagi dok. Tadi soal sosial media, kadang-kadang itu kita habis buka, saya sebut aja ya produknya ya. Habis buka TikTok, kita buka Instagram. TikTok selesai kan, Instagram selesai, Facebook. Ini urut-urutannya kadang-kadang orang itu. Betul. Twitter. Kembali lagi ke TikTok. Kembali lagi Instagram, Facebook. Karena semua pakai algoritma masa yang sama. Artinya orang kalau buka LinkedIn dia, jarang banget. Padahal di situ punya banyak informasi soal pekerjaan, soal riwayat. Tapi kan ini istilahnya orang bilang enggak pleasurable, enggak bikin sesuatu, enggak kasih sama dopamin yang dikeluarkan setelah melihat LinkedIn tidak sama dengan dopamin yang dikeluarkan setelah melihat Instagram. Lihat Instagram kan, wah kehidupan orang enak ya. Enak ya. Makanan ini enak. Apalagi tuh YouTuber di YouTube itu. Apalagi ini YouTube dikasih game. Iya. Wah itu sudah. Jadi tujuannya itu mereka orang tuh main. Betul. Jadi tujuannya sosial media itu supaya mereka berlomba-lomba supaya si konsumer ini bisa stay atau bisa tetap menggunakan di app itu selama mungkin. Nah, ini buat yang punya sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, kasih aja game Candy Crush itu di setiap appnya, iya kan? Orang-orang akan stay terus di situ. Betul. Malah jadi semakin lama. Bagus ya. Ya. Memang supaya kita itu terpaku sama sosial media itu. Jadi memang sosial media itu ya sekarang kan bisa lihat post itu tanpa batas kan, bisa scroll sampai nggak habis. Benar. Bisa seharian scroll Instagram. Jadi itu nggak kayak gitu, banyak sekali dampak buruknya. Pertama itu kan ya otomatis kan kita gampang terdistraksi ya. Benar. Gampang terdistraksi. Terus semakin banyak waktu kita habiskan untuk lihat monitor atau lihat monitor HP, ya itu mengganggu pola tidur. Kalau pola tidur udah terganggu, gampang stres lah, gampang cemas lah. Gampang cemas itu yang paling. Gampang cemas. Diam. Terus udah kayak banyak masukan kan. Udah kan semua inputnya itu dari sosial media itu tadi kan ya. Bener. Akhirnya berusaha kayak membandingkan dirimu dengan orang lain di luar sana. Terus tidak ada lagi interaksi dengan orang-orang yang di sekitar kan, orang interaksi. Nah, manusia itu kan makhluk sosial. Benar. Kita perlu interaksi sama orang. Ending-endingnya paling nanti interaksinya di komen dong. Betul. Orang-orang kan komen ini tidak kayak kemarin itu saya paling rotok jengkel itu antara Dewi Sandra sama Sandra Dewi. Ini orang komen kok kayak yang kemarin yang 271T itu kan ramai di sosial media. Itu dia komen nyebutkan salah satu artis yang nyonsewu ya, yang pakai hijab itu. Loh,
kamu kan salah alamat ini, komenmu itu salah alamat, aku gitu. Tapi ya saya kan diam aja kan, saya cuma itulah kenapa Dok alasan saya kenapa kok ngambil YouTube editing. Saya tidak mau terbelenggu di dalam penonton. Saya itu mau bikin juga gitu loh. Pertama, kedua saya itu capek scroll. Bayangkan Dok, saya mencari ide baru, scroll besok lupa lagi kalau saya tulis. Artinya saya fresh ide. Artinya fresh ide itu saya temukan ketika saya editing. Oh seperti ini. Oh bikin. Artinya saya tidak hanya bikin podcast kayak gini Dok. Bikin traveling, bikin English sama anak saya mungkin nanti teaching English atau macam. Jadi akan berkembang terus. Ada yang artinya gini Dok. Kadang-kadang kita itu ada di satu titik masa kita stuck. Sudah di otak kita itu stuck akhirnya. Betul. Kita itu mau ngapain? Akhirnya back to hobi Dok ternyata. Ya kan? Saya itu back to hobi. Hobi saya apa? Mancing. Tidak menemukan apa-apa di situ. Hobi saya lari. Oke, saya malah capek lari sekarang. Terlalu gemuk kan badan saya. Ini tadi kan habis gym, sorry guys, bajunya terlalu. Soalnya kita belum sempat akhirnya cuma jalan kaki sekarang saya. Artinya gini kok, kadang-kadang kita tuh terlalu scroll sosial media itu kayaknya kalau saya loh, algoritma itu kembali lagi ke titik awal lagi dia. Betul. Kayak kita akan ditunjukin sesuatu yang lama lagi gitu loh. Kalau kita sadar sama otak kita. Artinya ketika otak kita di microwave, kita kan bikin popcorn ini kan. Di microwave dari jagung itu sudah jadi popcornnya. Kita tinggal ambil masih panas. Lah di saat panas itu kita stuck. Kita sudah tidak bertetangga lagi, kita sudah tidak jadi jagung lagi, kita sudah kayak saya, makanya 2 tahun yang lalu Dok saya putuskan sama keluarga itu beli sepeda. Atau bukan beli sepeda, tepatnya sepedaan bareng. Di situ tuh saya merasa karena istri kan juga laptopan kan, dia juga kan ngerjakan di laptop juga, butuh waktu jalan kaki. Saya juga kerja pulang nonton drama Korea, Netflix kan misalnya kan gitu. Terus apalagi scroll Instagram. Akhirnya di hidup ini kayaknya apa kamu akan terus di titik itu gitu loh. Artinya tadi popcorn brain itu. Apa kamu pulang kerja scroll dapat uang, kayaknya uang tidak bisa. Oke lah Dok, kalau dokter mungkin uangnya juga lumayan kan ya. Artinya kan gajinya lumayan, saya juga gajinya lumayan. Artinya kita tidak sampai yang tidak kan. Tapi di saat kita punya uang, di saat kita makan enak, di saat kita di titik lain itu kita kadang-kadang itu Dok. Kita tiap hari scroll gini ya, tidak ada yang. Nah makanya itu Dok saya buat podcast ini supaya juga di sini tuh banyak orang pintar yang tidak tershare-kan, ya kan? Kayak Dr. Marso, Mas Andreas, Bang Steve, Pak Ros, banyak lah, Joey, terus siapa yang kemarin Mas Hartanto. Terus, artinya ada yang kita perlu sharekan juga ke teman-teman di Indonesia gitu loh Dok. Nah dokter ini kan juga tadi kan kita bahas Dok, popcorn brain yang sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan sistem kesehatan. Artinya ini juga mungkin sedikit, bukan banyak ya Dok ya, sedikit membantu untuk teman-teman di Indonesia mungkin setidaknya diluangkan Dok tadi waktunya. Iya, jadi ya harus memang ini dibatasi ya. Waktunya sama HP-nya itu. Ya waktunya dengan sosial media lah secara umum gitu kan ya. Lebih baik kita bersosial langsung, rapat RT, arisan. Kalau Mas Susu perhatikan itu kebanyakan karena anak-anak itu jarang. Biasanya kan kadang udah sama HP-nya aja. Oh iya benar. Walaupun duduk samping-sampingan kayak gini udah sama HP-nya, nggak ada yang ngomong. Tapi sama HP-nya. Jadi yang kadang hilang dari suatu interaksi itu kehidupan bermanusia itu adalah interaksi itu. Jadi akhirnya apa? Jadi si anak-anak itu, apalagi anak-anak itu akhirnya rasa percaya dirinya kurang. Nggak pernah ngomong gimana, nggak pernah berinteraksi, akhirnya rasa percaya dirinya kurang. Bukan cuma masalah tidur, depresi, rasa percaya diri kurang. Akhirnya kan itu kan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, apalagi anak-anak ya, termasuk orang tua, sebenarnya orang tua juga. Apalagi kan otak itu kan
sifatnya bisa berkembang terus kan. Anak-anak itu udah dari kecil udah dicekoki. Dikasih HP yang udah dalam udah terpaku sama HP, terus menghabiskan waktu sebagian besar untuk HP dibanding main dengan temannya gitu kan, teman sebayanya atau interaksi dengan orang tuanya atau tante-tantenya atau keluarga yang lain. Akhirnya kenapa? Akhirnya si anak itu hidup dirinya aja sendiri gitu kan ya. Jadi nggak ada interaksi dengan orang lain. Padahal sebenarnya otak kita itu sangatlah akan jauh lebih berkembang kalau kita dapat interaksi atau pengalaman dari luar. Misalnya kita pergi hiking, berpetualang sama teman, kayak masih sepeda tadi kan, sama keluarga gitu kan. Kan ada momen-momen yang nggak bisa diulang lagi, dikasih dari si ini. Yang kita lihat palingan juga kehidupannya orang lain. itu pun juga apa sih namanya gimmick kan ya kan. Kadang-kadang itu kan mereka kan juga sekaya apa sih kan gitu kan. Jadi sebanyak uang apa sih kan gitu. Kadang-kadang kita juga akan, kalau dibandingkan dengan uang kamu cukup nggak buat beli itu. Kalau nggak cukup ya udah kembali ke level diri kamu aja kan gitu. Akhirnya kita kayak membandingin diri kita dengan diri mereka. Oh kayaknya aku belum cukup deh. Aku ini belum ini ya. Pokoknya akhirnya jadi semakin ini nggak bisa maju, nggak bisa moving forward gitu, nggak bisa. Bukan semangat, malah down ya. Iya malah down. Ya tapi karena akhirnya karena lihat ini sesuai dengan interest saya, aku lebih senang lihat kalau lagi misalnya gambar-gambar motor gitu kan ya. Senang lihatnya kayak gitu, terus gitu. Tapi akhirnya pekerjaan di tempat lain terbengkalai. Yang awalnya tadi mau cek cuaca, akhirnya udah cek cuaca lagi. Benar. Ada misalnya mau kasih makan kasih mungkin kalau di sini kan ada pelihara anjing kan. Ya. Makan anjing. Akhirnya banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang terbengkalai gitu kan. Jadi kalau udah gangguan tidur, depresi, cemas, kurang percaya diri. Ya ini dan kehidupan sosial kita terbengkalai. Betul. Wah keren banget guys, tepuk tangan dulu guys. Tadi sudah sistem kesehatan, post-constrain. Nah ini terakhir dok. Ya. Terakhir pertanyaan dari kita. Kalau ada yang mau pertanyaan nanti monggo guys. Tapi nanti kita akan jadwalkan Juni atau Juli guys ya. Dokter ini nanti balik ke Indonesia guys sekitar bulan Agustus ya dok ya. Iya, perkiraan Agustus, September, Oktober. Nanti kalau teman-teman mau seminar, hubungi saya juga boleh. Iya, boleh. Artinya kita nanti bahas soal otak, monggo nanti atau di mana. Saya pengen ada seminar sih, karena di ETS kan ada dok. Di ETS itu ada kedokteran baru. Boleh. Mungkin nanti dibahas nanti lah guys itu. Nanti insya Allah lah nanti saya itu pengennya itu pembicara dari Amerika gitu. Boleh. Nanti kabarin aja dia kalau mau diundang. Atau iya. Nanti ya. Tergantung guys ya. Tapi tenang aja kan dokter ini kok. Kalau aku sih sebenarnya ilmu itu kan harus di-share ya. Di-sharing ya kan ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kayak Mas Yusuf bikin ini, saya itu sangat apresiasi sekali. Thank you, Dok. Karena itu membantu edukasi ke masyarakat tentang fenomena-fenomena apalagi yang berhubungan dengan otak ya. Betul. Jadi supaya kita mengerti, supaya kayak Mas Sony Pedot kemarin kan, akhirnya kita tahu bahwa ya ada alasan kenapa terjadi seperti itu gila itu, apa gitu ya. Jadi kita ada kayak ini wahana untuk memfasilitasi edukasi itu ke masyarakat gitu kan. Benar, jadi ini ya. Thumbs up ya buat Yusuf. Pokoknya dok ya nanti kalau di Indonesia dok nanti diundang lah ya, nanti ada kok. Wah saya bersyukur kalau bisa diundang. Kalau perlu nanti teman-teman saya yang dari mana Belanda, Mesir, Eropa, mana lagi kemarin Portugal, Rusia mungkin, sekolah-sekolah di luar negeri lah nanti jadi pembicara. Nah ini dok tadi apa sih pertanyaan terakhir untuk mengatasi popcorn brain dok, ini kira-kira apa sih ritmenya idealnya kita menggunakan sosial media itu berapa jam dok? Dan di jam berapa itu dok?
kayak gitu. Kalau sebenarnya sih untuk menggunakan sosial media itu jadi sekarang kan HP ini udah ada screen time-nya kan, jadi misalnya udah bisa diatur sendiri kan berapa banyak yang teman-teman. Sebenarnya sih sekarang belum ada standarnya berapa banyak waktu yang kita luangkan buat lihat layar HP itu yang kita bilang sangat bahaya gini, bisa berdampak buruk. Nah sebenarnya itu tadinya belum ada kayak patokan berapa jam gitu. Tapi sebaiknya jadi memang kita harus batasi waktu kita melihat sosial media. Jadi misalnya saat kita beristirahat mungkin ya, saat kita beristirahat, istirahat kerja kan, kita beristirahat. Nah betul-betul kita cuma lihat yang pada saat istirahat aja, nggak lanjut ke tempat yang lain gitu ya. Jadi kita harus memang bisa berusaha bikin rutinitas, schedule. Iya schedule, betul-betul. Oh hari ini screen time saya cuma dari pas saya istirahat, pas saya pulang kerja, habis makan malam gitu ya. Nah sebenarnya nggak disarankan itu buka HP atau lihat-lihat ini scroll sosial media. Tidak disarankan dong. Ya tidak disarankan. Saya stabilo dulu. Tidak disarankan sebelum tidur. Sebelum tidur. Karena itu aku bilang kan tadi layar ini itu bisa mengganggu produksi melatonin. Jadi akhirnya kita wah udah jam 3 aja gitu kan. Gitu kan. Udah tidur. Padahal tadi awalnya mau tidur kan. Iya benar. Nah, jadi ada jadi itu tidak disarankan untuk buka HP, lihat sosial media itu saat sudah mau tidur gitu, karena betul-betul cahaya dari HP itu bisa mengganggu produksi melatonin dan yang kayak tadi juga dopamin terproduksi. Wah kita lihat dia terus, rasa sudah ini habis, udah pagi aja lagi, udah jam 5 jam 5 udah mau kerja lagi, kerja jam 7 ya kan akhirnya di tempat kerja performanya kurang gitu kan, kurang tidur, jadi memang harus dikasihin jadwal. Kalau memang ini dikasihin jadwal, apakah itu pas saat istirahat dan memang saat ini supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain yang sudah dikomitmenkan dari awal, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya bangun pagi pun itu sebenarnya tidak boleh buka HP langsung, buka HP. Bangun pagi tidak boleh buka HP itu. Iya, nanti setelah siap mau ini baru buka HP. Karena bayangin aja, udah bangun mau lihat. Mau udah berangkat kerja terdistraksi lagi lihat HP. Oh iya, nggak tahu udah jam 7. Oh iya. Udah mau ini gitu. Belum mandi, belum sarapan juga. Gitu. Berarti gitu guys, saran dari Dokter Marsan tadi, jangan buka HP sebelum tidur malam dan sesudah tidur malam. Ya sudah lah. Kita tutup aja ya, mau apa ya. Mungkin yang kita hidupkan cuma emergency call mungkin ya Pak. Oh iya, beberapa orang memang seperti itu. Bahkan tidak mau ini. Biasanya ada silent. Di silent semuanya. Karena menurut mereka setiap kali masuk notifikasi kan otak ting ya. Iya, terdistraksi lagi. Kan mau lihat, kira-kira jangan emergency, jangan emergency. Jangan-jangan dari bos saya tuh dari online gitu. Akhirnya lihat-lihat cemas, lihat lagi, udah nggak bisa tidur, tambah cemasnya, nggak bisa tidur. Bener. Saya juga pernah itu guys, mengalami sisi kecemasan kayak gitu. Jadi ketika terlalu banyak tugas dok, di calling bos lagi, di calling pimpinan, gini. Jadi kayak itu awalnya kita semangat, tapi di tahun kedua, ketiga sudah down gitu. Iya. Kalau beberapa orang Amerika yang kalau aku kerja itu beberapa studentku itu memang kayak betul-betul sub weekend itu no social media. Kalau mereka perlu kayak ada hari itu tanpa ini sosial media. Iya. Memang perlu digalakkan lagi guys ini guys. Hari tanpa HTS. Iya. Hari itu hubungan tanpa status. HTS itu hubungan tanpa status sih. Ya, itu hari tanpa sosial media. Kan? Jadi akhirnya kayak kita detoksifikasi gitu kan dari. Apa itu dok? Detoksifikasi itu kan misalnya kan kita keracunan sosial media ceritanya. Jadi kalau tidak ada waktu kita spare, kita luangkan buat tidak ada sosial media itu kan ceritanya kayak ngeluarin
toksiknya, efek-efek toksiknya, racunnya sosial media gitu kan, namanya detoksifikasi. Soalnya ini bakal bahaya banget sosial media, apalagi di zamannya sebut saja TikTok lah, ada yang live. Live itu bukan yang live ada dosen ngomong atau guru ngomong atau ustadz ngomong terus di video itu beda. Sekarang itu ada fenomena itu yang ada modelnya berapa grup gini, 3, 4, 5, 6, 7 atau 10 grup itu lagi online bareng, itu bisa berjam-jam dok. Artinya tidak bisa sampai istirahat mereka kan, di tempat kerja kadang-kadang online, kadang-kadang sore online, malam online, Sabtu Minggu online, itu kayak gitu. Aku rasa sih sebenarnya sosial media itu banyak manfaatnya juga. Banyak manfaatnya juga ya. Cuma ya itu aku bilang harus kita limit waktu kita. Karena memang sosial media itu informatif banget dan bahkan banyak hal-hal yang dulunya tidak bisa kita kerjakan, tapi karena dari sosial media, power of social media, kita bisa lakukan hal-hal yang sifatnya kayak bersatu gitu. Jadi people dari tempat sana terkoneksi dengan bagus juga sebetulnya. Jadi sebenarnya bagus, tapi sesuatu yang bagus itu kalau berlebihan juga tidak bagus. Tapi gini dong, tapi fenomenanya itu mereka itu malah stay-nya di laptop, di layar, tidak lagi nongkrong di warung kopi, tidak lagi, bahkan kadang ini kan kita belum kita ngomong di negara kita dok ya. Kalau di sini mungkin sudah pakai Vision, pakai kemarin kan sudah datang saya juga barangnya 2 itu. Jadi nanti kita kerja itu bakal pakai Vision, sudah ada kemarin dikirim dari Sembono. Itu ada Vision Pro, mungkin juga nanti ke depan saya kurang tahu, katanya sih kita sudah punya hologram. Maksudnya di Amerika loh ya. Maksudnya dokter, nanti saya akan wawancara dokter di sini akan berbentuk. Iya. Dan itu kan sebenarnya sudah ada sebetulnya. Sudah idenya udah udah ada. Jadi idenya udah ada. Cuma sekarang kan teknologi yang kita punya itu belum sampai ke situ gitu ya. Tapi memang ada mengarah ke sana. Jadi kita bikin yang kita bahas ini di Indonesia loh. Kalau di Amerika ya kita tidak boleh ngomong terlalu banyak ya, sudah ada kita ngomong belum ada ya. Sekarang sih ya hologram belum ini ya widely use, mungkin masih dalam tahap penelitian ya, gitu aja. Jadi sebenarnya kayak gitu ya, penelitian memang mengarah ke sana. Jadi teknologi itu banyak membantu pekerjaan manusia, cuma aku bilang walaupun sesuatunya baik itu, tapi kalau berlebihan juga tidak baik juga. Jadi memang ada potensi tetap yang teknologi ini yang kita pakai sekarang itu memang ada tetap efek sampingnya kesehatan gitu. Terutama otak tadi. Terutama otak, apalagi otak kan evolusi terus. Karena gini guys, karena kenapa kok kita bahas otak? Otak itu sesuatu yang ketika rusak sulit diobati. Kalau kulit kita habis kecelakaan, habis terbakar, habis kena pisau, dia akan kembali lagi jadi kulit. Betul. Kalau otak enggak? Otak enggak. Kalau otaknya rusak ya sudah ke Pak Purnomo kan? Betul. Ke Pak Polisi itu. Iya kan? Kan ending-endingnya nanti sama Mas Sony Pedot itu. Nanti ending-endingnya kalau otak kita rusak ya disembuhkan ke dokter jiwa kan? Betul. Itu kalau rusak secara psikis, kalau luarnya, kalau dalamnya. Artinya kalau efek samping dari radiasi, dari HP tadi kan, rusak matanya, rusak otaknya, rusak otak dalam arti apa ya? Kan kadang-kadang ada yang punya kelumpuhan apa namanya? Kadang-kadang kayak stuck gitu loh. Dia pernah nggak dokter itu gini, ketika nyekrol karena ini saya juga pernah ngalami. Makanya ini saya tanyakan juga dok, saya konsultasikan. Ini ketika nyekrol gini kita stuck itu mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, mau ngapain nggak bisa. Iya, namanya itu kayak beberapa menit. Iya, namanya brain fatigue. Jadi brain fatigue. Jadi memang aja otak itu kayak tiba-tiba aja lag gitu. Lag kayak dek. Dan istri saya itu kayak goyang-goyang saya itu kayak apa ya? Iya. Ayo kayak gitu. Jadi kan
stimulus. Ini kan yang kayak lihat itu postingan itu kan berarti banyak informasi masuk ke otak di saat yang bersamaan kan. Banyak banget. Otak itu dipaksa untuk berpikir keras gitu kan ya. Jadi otak itu akhirnya juga capek gitu. Capek kan untuk berpikir. Otak itu bisa capek dong ya? Iya kan, yang konsumsi gula terbanyak di dalam tubuh kita itu adalah otak. 20% dari gula yang kita makan itu atau karbohidrat yang kita makan itu dimakan sama otak. Ya otak capek juga. Ya makanya setiap kali kita enak kita orang-orang yang kecanduan gitu kan, otaknya gampang ini, nggak bisa fokus, nggak bisa stay di satu permasalahan, topik karena memang mereka ini otaknya betul-betul capek, otaknya betul-betul tidak lagi istilahnya craving, jadi kecanduan untuk dapat supaya dopaminnya meningkat lagi gitu. Jadi supaya dikasih stimulus untuk supaya dopaminnya terproduksi lagi. Jadi seperti itu, sama kayak kita. Jadi pas lihat postingan-postingan banyak itu, ya otak kita akan memproses informasi yang masuk yang kita lihat kan. Gitu. Akhirnya otaknya. Jadi ada satu proses itu yang karena saking banyaknya informasi yang masuk itu ya otaknya lag gitu, jadi fatigue gitu, stuck gitu ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau stuck dok. Kalau misalnya jangan sampai dong ya. Iya, jadi maksudnya jadi hilang ingatan mungkin. Kalau sampai amnesia sih enggak ya. Cuma mungkin kayak sifatnya kita tuh punya memori mungkin ya secara perlahan itu sifatnya jadi cuma bisa mempertahankan memori jangka pendek, tapi memori jangka panjangnya enggak terpengaruh ya, terpakai gitu. Akhirnya yang kita tahu itu pengetahuan kita itu juga pengetahuannya instan juga gitu. Jadi otak itu sebenarnya sangat vital ya terhadap respon kita sebagai ini yang mengatur. Mas Yusuf itu yang tahu Mas Yusuf itu ya kan diatur di otak semua kan. Betul. Mas Yusuf aku gitu kan. Jadi memang saat kita spending too much time di HP, sosial media, akhirnya otak kita itu dipaksa untuk memproduksi dopamin gitu. Akhirnya kan exhausted kan otaknya, akhirnya otaknya capek gitu kan. Iya kan capek, namanya brain fatigue. Akhirnya otak itu kayak kita punya pikiran itu kayak melayang-layang. Iya, kayak fly gitu. Iya gitu. Jadi gini dok, apakah juga popcorn brain ini juga berlaku juga hanya untuk sosial media dok? Apakah juga gamers? Iya. Terus kayak saya ini sekarang saya kan editor. Bukan editor sih, tukang editing lah. Ini kan juga kadang-kadang saya itu berjam-jam dok. Editing kan minimal saya 4 jam loh. Untuk itu bukan masalah waktunya mas. Bukan masalah waktunya. Yang masalah itu yang bikin istilah popcorn itu karena popcornnya yang bilang lompat kan. Dari kita punya pikiran atau otak itu. Kalau gamer itu loh gimana? Lompat dari ini. Jadi itu lebih mengarah ke sosial media. Jadi kayak melihat postingan yang baru atau kita lihat notifikasi terus mau buka email lah atau apalah kayak gitu. Kalau gamer itu enggak, itu di satu topik yang continuous sifatnya. Postingan yang satu dengan postingan yang lain kalau di sosial media itu kan beda. Misalnya satu posting dari Dewi Sandra tadi. Satu posting dari Sandra Dewi kan. Beda kan? Nah, itu kan berarti kan kita tadi fokusnya di Sandra Dewi, sekarang lompat ke Dewi Sandra. Gitu kan? Itu kayak itu kan beda, terkoneksi. Sementara kalau yang sifatnya continuous, kayak game kan, itu continuous kita main game yang sama kan. Nggak mungkin kan kita main satu Mario Kart tiba-tiba main FIFA gitu kan ya. Nggak mungkin kan, jadi Mario Kart dulu kita mainin berapa jam baru main FIFA gitu, mainin berapa jam. Tapi kan otak kita terfokus sama satu game itu.
Itu tidak masuk dalam kategori fenomena popcorn brain, bukan ya? Popcorn brain atau otak popcorn. Kalau otak popcorn itu secara definisi ya, jadi memang kita itu, jadi kalau mereka peneliti ini mereka itu bilangnya scatter thoughts. Jadi maksudnya pemikiran kita itu kayak lompat karena input yang kita terima dari sosial media itu. Karena setiap postingan itu kasih pemikiran baru, kasih ide baru, kasih stimulus baru dalam otak kita. Akhirnya kita nggak pernah bisa fokus. Pernah lihat nggak ya pasien yang kayak namanya pasien ADHD? Nggak pernah. Attention Deficit Disorder, Hyperactivity Disorder. Si attention deficit ADHD pasien ADHD ini, dia tuh susah fokus karena pikirannya itu nggak bisa fokus ke satu hal, selalu mau lompat ke tempat ke topik yang lain gitu. Jadi misalnya lagi podcast kayak gini, terus podcast kayak gini, terus menjelasin kayak gini, terus HP muncul ini kan, notifikasi langsung pindah lagi ke sini, terus fokus lagi, muncul lagi, pindah lagi ke sini. Nah itu pasien dengan gangguan ADHD tadi itu sulit untuk fokus, makanya dia di sekolah jelek performanya. Iya. Saya pernah lihat itu ada orang kerja, kalau saya kan di bidang pekerjaan. Itu habis dia pegang kerjaan ini, dia pegang kerjaan sana lagi. Halo, kamu belum selesai kan? Belum pindah lagi kan? Jadi dia tuh jadi ada memang fenomena kayak gitu, tapi itu kan penyakit. Nah, sama dengan kecanduan sosial media ini. Jadi ya kita dipaksa untuk pindah ke topik satu ke topik yang lain. Tadi Sandra Dewi, sekarang Dewi Sandra, dan bla 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 selanjutnya begitu. Kita ada fokus, jadi otak kita tuh kayak baru lihat ini, pindah lagi ke sini, ke lagi sini. Nah itu yang disilakan sebagai otak popcorn. Nah masalah Mas kerja di YouTube untuk editing itu kan tidak, itu kan Mas cuma screen time aja. Jadi cuma kayak fokus ke titik masalah. Iya, fokus ke editing itu, ya kan masih nggak sambil sosial mediaan kan. Jadi fokus di kerjaan itu dan dikerjakan dengan ini sampai tuntas gitu kan. Sampai tuntas, misalnya 3 jam 4 jam untuk 30 menit sekitar gitu lah. Tapi setelah itu ya sudah. Tapi fokusnya ke situ kan. Iya. Pindah-pindah kan fokusnya. Nggak sambil baru buka sebentar tiba-tiba lihat lagi sosial media, buka sebentar, lihat lagi sosial media. Tapi kadang-kadang saya juga stuck di sosial media. Ada satu hari yang memang saya khususkan untuk scroll sosial media. Itu nggak ada masalah. Cuma ya itu yang paling penting itu adalah kita nggak sampai pada titik kita kecanduan gitu ya. Benar. Kalau nggak kayak gitu, ini nggak nge-TikTok. Soalnya gini Dok, kalau editing itu kadang-kadang kita itu juga harus punya ide baru. Misalnya kita biasanya pakai CapCut, itu kita harus pakai KineMaster, atau kalau perlu pakai eMovie yang dari ini. Jadi kayaknya kita harus punya makanya di 4 jam itu kadang-kadang kita itu harus fokus di satu permasalahan ini. Tidak bisa misalnya kita lompat lagi, aku bikin yang hancur Bro, habis ya. Ya itu, jadi itu enggak sama. Itu berarti kalau yang sama dengan gamer tadi. Ya kalau gamer itu kan berarti dia cuma fokus di satu masalah. Iya, satu ini ya istilahnya kalau kayak input gitu, satu input. Satu postingan gitu. Postingan karena kan gitu. Iya. Oke Dok, terima kasih banyak Dok. Aduh, mudah-mudahan itu bisa clarify menjelaskan. Iya. Jadi sebenarnya ya ini lebih mengarah ke sosial media, lebih mengarah ke sosial media. Iya, hal-hal yang sifatnya instan gitu. Jadi gitu guys ya. Jadi popcorn brain itu lebih ke sosial media. Kalau gamers masih aman lah. Kalau editing ya masih aman lah. Meskipun kita juga perlu waktu istirahat. Iya, sama kan kalau kayak kerja di perusahaan kan yang kayak computer engineering. Computer engineering software. Itu kan kerjanya di monitor screen. Iya, tapi itu kan satu fokus Dok ya. Iya. Gitu. Betul-betul cuma menyelesaikan masalah itu gitu kan. Berarti saran dari dokter tadi tetap scrolling, tidak stop scrolling guys. Saya garis bawahi tadi, tidak stop scrolling tapi dibatasi. Betul.
jangan, kalau pesannya nih saya tangkap guys ya, jangan sebelum tidur atau sesudah tidur. Betul. Jangan scroll gitu. Itu kalau bangun pagi jangan, kalau bisa ya HP-nya jangan itu yang pertama jangan juga. dihidupkan ya. Iya, nanti sudah siap semua baru. Tapi misalnya kalau ada keluarga atau bikin aja yang emergency, Iya, emergency calling kan bisa kan. Artinya kalau ada keluarga ada apa kan bisa di calling di emergency-nya kayak gitu. Jadi gitu guys ya. Terima kasih banyak. Dok, ada pesan-pesan Dok? Apa ya? Apa itu tadi aja guys ya, itu tadi apa? Jangan apa? Jangan scroll sebelum tidur dan sesudah tidur Dok ya. Oke guys, kita nanti tulis terus di kolom komentar guys. Mungkin ini adalah mungkin ya saya belum tahu ya. Karena kita mau summer break, ini juga lama. Kita mau off dari podcast, Dok. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi nanti kita tetap ini hanya gambaran. Mungkin podcastnya kita apa dulu kita off-kan dulu sampai September atau Oktober. Nanti pas balik di Indonesia kan kita siap. Atau kita apa? Saya ini guys fokus summer break. Jadi kita mau apa ya kayak ya wisata gitu loh. Tapi nanti yang tiap minggu yang traveling tetap ada guys ya, tetap untuk apa? Keliling Amerika, ke tiny house, ke cabin, mungkin camper van, houseboat. Jadi untuk teman-teman yang nanti yang camper van saya apa? Camping itu saya nanti ternyata yang untuk masukan dari teman-teman untuk yang ditarik sama truk itu ternyata teman-teman di Amerika tidak banyak yang punya truk. Jadi nanti kita coba cari yang stay. Jadi camper van yang stay di campground. Bukan campground yang kemah, bukan ya guys. Campground yang nanti lah guys, nanti tak carikan insya Allah. Di sini banyak kok, di sini banyak. Untuk yang stay-nya, yang langsung stay jadi tidak perlu narik-narik lagi. Oke Dok. Terima kasih Dok, waktunya Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak sudah datang Dok. Siap. Ya. Sama. So, oke guys, thanks for watching. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Bye bye. Bye.